Hai kaum kasta rendah dan kasta tinggi, apakah kalian sehat di alam bawah sadar maupun di alam bawah lain? Film yang berkelanjutan ini berjudul The Expendables 2. The Expendables kembali beraksi di video ini. Dan saya sebagai spoiler terbaik diberikan penglihatan untuk menceritakan alur film The Expendables 2. Supaya channel saya dapat dimonetisasi oleh YouTube. Film The Expendables 2 yang bakalan menemani kejumbulan kalian yang mendarah daging. Bila kalian belum nonton video The Expendables sebelumnya, kalian harus nonton dulu. Sebelum spoiler terbaik menceritakan kisah film ini lebih lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk dukung spoiler terbaik lebih berkembang dan selalu semangat untuk membuat video-video yang bisa menghibur kaum Adam dan Hawa. Siapkan badan, lemaskan bulung, karena film ini akan sangat menegangkan. Selamat menikmati. The Expendables diberikan misi ke Nepal untuk menyelamatkan Dr. Zoe yang adalah seorang Sandra dan sekaligus menyelamatkan Trench yang adalah saingan Barney. The Expendables datang menggunakan mobil Death Race karena udah nggak pernah dipakai, jadi Christmas menggunakan mobil itu. Mereka pun masuk di base camp dan membantai mereka sampai terbantai-bantai. I got this. Abang Gondrong yang mau mencabut gigi Trench, tapi dihentikan oleh mereka. Mereka pun berhasil menyelamatkan Sandra beserta Trench. Setelah habis bacot-membacot antara Trench dan Barney, mereka bergegas untuk pergi dan menggunakan Flying Fox. I got the game man right here. Tapi Barney dan Christmas tersangkut dan membuat mereka berdua dikepung. Ternyata The Expendables merekrut personel baru yang masih muda. Dia adalah penembak jitu. Namanya adalah Billy. Yang tembakannya begitu jitu. Ya iyalah goblok. Mereka harus menghabisi prajurit yang mengikuti mereka dari belakang dan maupun di depan. Mereka berhasil menghancurkan jembatan Ancol dan melewatinya. Gara-gara berat, gue bilang sama mereka, buang aja jet ski gue. Daripada berat. Sesampainya di lautan Cina, Yin Yang meninggalkan Expendables untuk mengantar Zoe, yang adalah Sandra, untuk kembali ke Tiongkok. Yeah. See you later, alligator. Over. Dan berencana membuka warteg di Cina dengan uang pensiunnya. Sampailah mereka di New Orleans, Billy merencanakan untuk pensiun dan kembali pada pacarnya. Barney yang adalah pencinta chopper kayak gua, kembali ke pesawatnya. Dia bertemu dengan Church. Church mempunyai dendam pada Barney yang mengacaukan misi di Expendables pertama. Church menyuruh Barney menyelesaikan misi untuk mengambil barang dari pesawat yang jatuh di Albania. Hole called Gazig. Gazak. Dan akan ditemani oleh pakar teknis yang bernama Maggie Chen. Dia adalah orang Church yang akan membantu mereka untuk misi ini.
The Expendables pun pergi dengan pesawat menuju Gazak. Sesampainya di sana, mereka menemukan bangkai pesawat. Dan mencoba membuka berangkas yang berisikan kode rahasia diganti setiap 120 detik. Maggie Chan yang adalah pakar teknis 54 seconds. If we leave now, we'll make it. Come on, man. I'm losing my grip. dapat membuka berangkas tersebut dan berhasil mengambil barang itu. Come on. Tetapi mereka disergap oleh kelompok penjahat dan pedagang senjata. Orang ini bernama Jean Villain yang adalah Van Damme. Makin seru ini, Bor. Tangan kanannya adalah Hector yang adalah Yuri Boyka. Mereka menangkap Billy. Lalu Villain menyombongkan tato kepala kambingnya pada mereka. Dia berniat untuk menukarkan Billy dengan barang yang ditemukan mereka di pesawat. Tapi setelah mereka memberikan barang itu, Villain membunuh Billy di hadapan Expendables. Lalu melarikan diri dengan pesawat. I'm dying. Barney yang sangat emosi bertanya pada Maggie apa sebenarnya barang itu. Maggie mengatakan bahwa itu adalah koordinat lokasi 5 ton plutonium yang ditinggalkan di tambang oleh Uni Soviet setelah Perang Dingin. Lalu mereka menguburkan Billy di Gazak. Barney berniat Track him, find him, kill him. Villain bermaksud untuk mengambil plutonium dan akan menjualnya. Di tambang, Villain mempekerjakan pemuda-pemuda dan sekaligus orang tua untuk mengambil plutonium. Barney dan Expendables menemukan lokasi Villain dan mencoba mencari petunjuk lain di kota yang dekat dengan lokasi Villain. Slightly gigantic. Mereka bertemu dengan orang gede yang adalah anggota Villain. Mereka dengan gampangnya menjatuhkan orang itu. Villain dan anggotanya mempunyai nama yaitu Shanks, yang lebih dikenal dengan sebutan Genteng. Mereka menemukan pangkalan militer Rusia yang sudah kosong. Lalu bermalam di pangkalan militer itu. Sorry. Gunnar yang masih ngorok, padahal yang lainnya udah bangun, dibangunin oleh Barney. Caesar yang keluar melihat anggota Shanks sedang mencari mereka dan ingin membunuh mereka semua. Where the hell are you? Yeah. Oh shit. Tak hanya itu, mereka sekaligus menggunakan tank. Booker membunuh kelompok Shanks seorang diri. Bonnie. Booker. I heard it, but I didn't buy it. Barney memperkenalkan Expendables pada Booker. Booker memberikan informasi bahwa kelompok Shanks dan pemimpinnya Villain menguasai tempat ini. Sekaligus memberitahu desa terdekat yang penduduknya membenci Villain yang bisa membantu mereka. Sesampainya di desa, mereka disambut dengan tembakan yang sama sekali tidak mengenai mereka. Ternyata itu adalah ibu-ibu yang tinggal di desa itu, yang sangat takut akan kedatangan anggota Shanks dan Villain. Mereka menyembunyikan pemuda yang akan diambil Villain untuk menjadi pekerja paksa di tambang Villain. Besoknya, anggota Shanks datang mengambil pemuda yang tersisa di desa itu. Tetapi
Tetapi Expendables menghabisi mereka semua dengan sangat mudah dan melanjutkan untuk membalas dendam Barney pada villain, sekaligus menyelamatkan warga desa yang berada di tambang. Dengan sengaja, pesawat mereka menabrak tambang untuk bisa masuk ke dalam. Tetapi villain dan Hector berhasil melarikan diri dari mereka. Mereka yang ingin menyelamatkan warga tapi malah terjebak di dalam tambang. Karena ledakan yang sangat besar meruntuhkan Bambang tersebut. Bukan Bambang, bego. Gunner yang adalah mantan ahli kimia berusaha mengebom dinding untuk membuat jalan keluar. Datanglah Strange menolong mereka. Kita melihat bahwa di film ini, Expendables yang suka menolong orang membuat orang lain segan menolong mereka. Mereka membebaskan para warga yang telah menjadi budak villain di tambang itu. Church pun datang untuk membantu mereka dalam membunuh villain. Expendables yang sudah tambah personil mengejar villain yang membawa lari plutonium. Booker pun turut ikut serta membantu mereka. The Expendables membunuh semua anggota Shanks. Villain mencoba melarikan diri dengan pesawat. Pertarungan antara Christmas dan Yuri Boyka pun dimulai. Tapi dimenangkan oleh Christmas. Lalu diikuti dengan pertarungan yang sangat sengit antara Barney dan villain. Villain adalah pemenang dari bela diri internasional, yaitu olahraga berdarah di film Bloodsport. Barney pun membalas dendam sama Billy dengan membunuh villain, sekaligus meludahi mukanya. Barney membawa kepala villain pada Church. Lalu Church memberikan pesawat baru pada Barney, yang bisa dibilang lumayan burik. Barney memberikan uang pada pacar Billy yang sedang berduka, sekaligus memberikan surat yang dititipkan Billy pada pacarnya. Dan itulah akhir cerita dari film The Expendables 2, yang gokil, keren, mantap, dan memuaskan. Mereka yang adalah pembunuh profesional parubaya, yang masih kesat dalam hal tikam-menikam, bantai-membantai. Mereka yang sangat solid bisa menjadi contoh. Kalau di mana teman kita dibunuh, maka kita harus membalaskan dendam teman kita. Anjing, bercanda kok. Semoga kalian terhibur dengan film yang berjudul The Expendables 2. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Dukung spoiler terbaik untuk lebih semangat membuat review film. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.